Halo para pejuang, masih di hari ke-51 belajar SNBT. Jika sebelumnya Mister sudah menjelaskan atau mereview kepada kalian tentang FPB KPK, lalu di akhir video Mister sudah memberikan latihan mandiri yang bisa kalian kerjakan, sekarang waktunya Mister membahas latihan mandiri yang kalian kerjakan. Yang sudah selesai, tinggal dicek saja jawabannya, yang masih bingung kalian cek di video pembahasannya, oke? Kita mulai aja langsung video pembahasannya biar durasinya nggak terlalu panjang. Kita baca dulu soalnya. Lampu merah akan menyala setiap 75 detik sekali, sedangkan lampu kuning menyala sekali dalam 90 detik. Adapun lampu hijau menyala setiap 100 detik sekali. Ketiga lampu tersebut akan menyala bersamaan pada detik ke... Nah, udah jelas, kata kuncinya adalah bersama-sama. Artinya kalau membicarakan yang bersama-bersama gini, kita pakai KPK ya, karena bersama-bersama. Maka sekarang kita bikin dulu diagram pohonnya. 75 detik sekali. 75 kalau kita bikin diagram pohonnya 3, 25. 25 kita pecah jadi 5 kali 5 gitu ya. Kemudian 90. 90 2, 45. Terus 45 bisa dipecah jadi 3. 3, 15. Terakhir 15 pecah lagi jadi 35 gitu ya. Kemudian 100 bisa kita pecah menjadi 2, 50. 50 pecah lagi 2, 25. Kalau 25 itu sebenarnya udah pasti 5. Nggak mungkin 2, nggak mungkin 3. 5 kali 5. Oke, kita tulis dulu ya hasilnya. Jadi 75 sama dengan 3 kali 5 kali 5. Kali 5 kali 5 ya udah langsung aja 3 kali 5 pangkat 2. 90, 2 kali 3 kali 3 kali 5. Langsung aja Mister tulis 90 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Tiganya nggak sejajar ya. Mister nggak suka nih. Geser dulu. Nah, sekarang tiganya udah sejajar, lebih enak untuk dilihat. 100 2 kali 2 kali 5 kali 5. Ya udah langsung aja 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Selesai. Gitu ya. Yang kita mau cari karena mau mencari lampu tersebut akan menyala bersama-sama, maka kita cari KPK-nya. Kalau KPK prinsipnya apa tadi? Yang sama ambil yang paling besar, yang beda diambil juga, serakah dia ya. Jadi kalau kayak ada 2 dan 2 pangkat 2 ini sama, ambil yang paling besar. Kita ambil yang 2 pangkat 2, 3 sama 3 pangkat 2, ambil yang lebih besar. 3 pangkat 2, 5 pangkat 2, 5 dan 5 pangkat 2, ambil yang paling besar, 5 pangkat 2. Maka ini jadinya 4 kali 9 kali 25, hasilnya adalah 900 detik. Jadi dari pertama kali mereka menyala bareng-bareng, lalu mereka akan menyala bareng lagi pada detik ke 900. Untungnya kalau di jalanan lampu rambu lalu lintas nggak disetting menyalanya selang-seling ya, kayak gini ya. Bayangin kalau lampunya disetting menyala selang-seling, maka setiap 900 detik sekali bakal terjadi kecelakaan seperti itu gitu ya. Untungnya lampunya menyalanya bergantian di waktu yang sama seperti itu. Gitu ya. Untungnya ini bukan kasus lampu lalu lintas, ini kan lampu merah, hijau dan kuning aja, kebetulan warnanya mirip seperti lampu lalu lintas. Oke? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, sisanya adalah kemungkinan soal-soal PM yang Mister temukan di beberapa latihan SNBT. Oke, kita mulai nih. Udah mulai berat-berat nih soalnya nih. Raffi meminjam buku perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dani meminjam buku perpustakaan setiap 8 hari sekali. Sandi meminjam buku perpustakaan setiap 12 hari sekali. Kita baca dulu yang pertanyaan yang A. Jika mereka hari ini meminjam buku bersama-sama, berapa hari lagi mereka akan meminjam buku bersama-sama? Jadi ada satu hari mereka ketemu nih, ketemuan nih bertiga, lu minjam juga hari ini ya gitu ya. Nah, artinya kalau bersama-bersama gini, udah jelas kita pakai KPK dulu, simpulin gitu ya. Yang B, jika hari ini adalah hari Senin, hari apa lagi mereka meminjam buku bersama-sama? Ya, artinya tetap aja harus cari dulu mereka ketemu setiap berapa hari sekali. Nah, artinya kita mulai dulu dengan membuat pohon faktor ya. 6 itu adalah 2 kali 3. Terus 8 itu adalah 2, 4. 4-nya 2, 2. Terakhir 12 itu adalah 2, 6, 2, 3. Oke. Nah, setelah itu kita
tuliskan nih, 6 itu adalah 2 kali 3, 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya, 2 kali 2 kali 2. Dan 12 itu adalah 2 kali 2, 2 pangkat 2 kali 3. Nah, tadi kalau mau mencari sesuatu bersama-bersama, kita cari KPK ya. Kalau KPK, serakah. Yang sama ngambil yang gede, yang beda diambil. Artinya kalau kita lihat di sini 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Yang paling besar itu yang 2 pangkat 3. Kalau di sini 3, 3 ya udah diambil, walaupun nggak sama 3-3-nya. Maka 2 pangkat 3, 8. 8 kali 3, 24. Jadi setiap 24 hari sekali, mereka akan bertemu untuk meminjam buku bersama. Jadi jawaban yang A itu adalah 24 hari. Sekarang kita jawab yang pertanyaan B. Jika hari ini adalah hari Senin, maksudnya hari ketika mereka minjem buku bareng-bareng tuh Senin, pada hari apa lagi mereka minjem buku di hari yang sama? Artinya tinggal Senin kita tambahkan sebanyak 24 hari. Maka hari apa tuh? Hari ke-24 setelah hari Senin. Nah udah, Mister ajarin kan? Kalau misalnya dari Senin ke Senin, itu adalah 7 hari. Maka kita coba aja 24 bagi 7, cari yang paling mendekati. 3 ya. 3 kali 7, 21, sisa 3 hari. Nah, artinya mereka akan menjalani dari hari Senin ke Senin sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu masih tersisa 3 hari lagi. Jadi dari hari Senin terakhir ditambah 3 hari sisanya. Selasa, Rabu, Kamis. Maka mereka akan meminjam buku bersama-sama lagi di hari Kamis nanti. Seperti itu. Jadi soal-soal seperti ini harus bisa ya. Ini mudah banget gitu ya, soal-soal seperti ini. Oke? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih banyak soal yang seru-seru. Kita baca dulu soalnya. Panitia acara OSN Kimia tingkat Kota Bandung menyediakan paket hadiah yang terdiri atas 40 buku tulis, 60 buku cerita, dan 80 buku tulis. Salah, 40 alat tulis. Aduh, Mister gimana sih bacanya? Makanya Mister bingung, buku tulisnya 2 gitu ya. Setiap paket berisi ketiga jenis barang tersebut yang masing-masing sama banyak. Nah, lihat. Dia mau membagi sama banyak. Namanya membagi sama banyak. Maka itu udah pasti nanti akan menceritakan tentang FPB ya. Membagi sesuatu sama banyak. Yang A, berapa paket yang paling banyak disediakan panitia? Yang B, berapa banyak alat tulis, buku cerita, dan buku tulis untuk setiap paket hadiah? Ya udah, ini kan A dan B berhubungan. Untuk bisa menjawab yang B, kita harus mencari dulu FPB dari yang A. Ya udah kita bikin nih, cuman angkanya rada besar ya. 40 itu diagram pohonnya 2, 20. 20 pecah jadi berapa? 2, 10. 10 pecah lagi jadi 25. 60 diagram pohonnya 2, 30. 30 pecah jadi 2, 15. 15 pecah jadi 35. 80 diagram pohonnya 2, 40. 40 bisa bagi 2 jadi 20. 20 bisa bagi 2 jadi 10. 10 bisa bagi 2 jadi 25. Oke, maka sekarang kita tuliskan nih masing-masing. 40 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Artinya 2 pangkat 3 kali 5 paling akhirnya. 60 itu jadinya 2 kali 2 kali 3 kali 5. Artinya jadinya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 5-nya nggak sejajar nih. Sejajarin lu biar enak. Nah, 80. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Artinya 2-nya 4 kali ya. 2 pangkat 4 kali 5. Ya udah. Tadi kalau yang urusannya begini-begini kan kita mau mencari FPB ya. Cari FPB-nya. FPB itu baik dia cuma mengambil yang sama, itu pun ngambil yang paling kecil. Artinya yang sama di sini adalah 2. Yang paling kecil 2 pangkat 2. 3 nggak sama, jadi nggak boleh. 5 sama, boleh diambil. Dan itu semuanya 5. Jadi 2 pangkat 2 kali 5. 4 kali 5 ya, 4 kali 5. Jadi panitianya harus menyediakan 20 paket. Supaya bisa membagi alat tulis, buku cerita, dan buku tulis sama banyak. Nah, ini adalah jawaban untuk yang A. Jadi dia harus menyediakan 20 paket. Kemudian yang B ditanya berapa banyak alat tulis, buku cerita, dan buku tulis untuk setiap paket hadiah. Ya udah. Artinya kita cari nih, kalau alat tulis dia kan ada berapa yang dia sediakan.
40 ya. 40 dibagi, dia menyediakan 20 paket. Ya udah 40 bagi 20, maka 2 alat tulis. Buku cerita dia punya 60 buah dibagi ke 20 paket. Jadi 3 buku cerita. Terakhir, buku tulis dia ada 80 buku tulis bagi 20 paket. Maka 4 buku tulis. Maka dalam satu paket itu akan terisi oleh 2 alat tulis, 3 buku cerita, dan 4 buku tulis. Dan dia bisa membuat 20 buah paket seperti ini. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Wah, ini ceritanya panjang nih. Pada hari jadwal operasional bus Transjakarta adalah sebagai berikut. Bus Transjakarta jurusan Blok M tiba di halte setiap 30 menit sekali. Bus Transjakarta jurusan Kota tiba di halte setiap 25 menit sekali. Bus Transjakarta jurusan Tanjung Priuk tiba di halte setiap 40 menit sekali. Jika bus tersebut berangkat bersama-sama pukul 6.30, maka ketiga bus Transjakarta tersebut akan berangkat bersama lagi pada pukul berapa? Oke, karena ini membicarakan tentang berangkat bersama, artinya kita simpulkan ini pasti kasusnya pakai KPK, gitu ya. Maka kalau kasusnya KPK, ya udah pokoknya bikin dulu pohon faktornya, cari KPK-nya ya. Yang pertama yang Blok M itu 30 menit sekali, 30 artinya jadi 15 bisa dibagi 3, 35. Kemudian yang 25 menit sekali cuman ada satu-satunya pasti 5 ya, 5 kali 5, 25. Terakhir 40 bisa kita bagi 2 jadi 20, bisa bagi 2 lagi jadi 10, bisa bagi 2 lagi jadi 5. Oke. Nah, sekarang kita tulisin dulu 30 itu adalah 2 kali 3 kali 5. 25 itu adalah 5 pangkat 2. Dan 40 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. Jadinya 2 pangkat 3 kali 5. Tadi kalau ngomongin bersama, tadi pakainya apa? KPK ya, pakai KPK. Kalau KPK serakah dia ya. Yang sama ambil yang besar, yang beda diambil. Artinya kalau ada 2 sama 2 pangkat 3, dia bakal mengambil 2 pangkat 3. Kemudian 3 ini nggak ada yang sama, beda, dia ambil juga kali 3. Kalau ada 5 pangkat 2 dan 5, dia ngambil yang besar, 5 pangkat 2. Sehingga 2 pangkat 3, 8 kali 3 kali 25. Hasilnya adalah 600 menit. Jadi setiap 600 menit, mereka akan ketemu lagi tuh. Kalau kita konversi lah ya, mungkin 600 menit besar, kita konversi ke jam ya. Kan 1 jam itu 60 menit. Artinya 1 menit bagi 60 kan. Artinya kalau kita konversi ke jam, 600 bagi 60, 10 jam gitu ya. Jadi setiap 10 jam mereka akan ketemu lagi. Nah, sekarang balik ke pertanyaannya. Kalau mereka berangkat bersama itu pada pukul 06.30, maka nanti mereka akan berangkat bersama lagi pukul berapa? Ya udah, 06.30 ditambah 10 jam. Gampang ya, angkanya bulat banget, tinggal 6 tambah 10. Jadi mereka akan berangkat bersama lagi di pukul 16.30. Sehingga kalau kita lihat jawabannya adalah yang A. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui pukul berapa mereka berangkat bersama lagi, kalian harus cari tahu dulu setiap berapa jam atau setiap berapa menit mereka bakal berangkat bersama. Seperti tadi, setiap 10 jam. Ya udah, kalau mereka berangkat awalnya 6.30, tambahin aja 10 jam jadi 16.30. Atau ya setengah 5 sore gitu ya bahasanya. Seperti itu. Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi. Nah, soal ini kelihatannya rumit ya Mister ya. Apa sih maksudnya gitu ya? Rina merupakan warga Kabupaten Banyuwangi. Usia Rina jika dibagi dengan 6 hasilnya bilangan bulat. Artinya usianya dibagi 6 hasilnya bilangan bulat. Dibagi dengan 5 hasilnya bilangan genap. Jika usia Rina dibagi dengan 3, maka tidak bersisa. Atau dengan kata lain habis ya. Habis itu nggak 0. Yang penting nggak ada sisanya gitu. Berapakah usia Rina? Nah, kalau yang nggak ngerti konsep FPB KPK pasti nggak akan kepikiran nih. Pakai apa?
Kalian ingat nggak? Kalau mau mencari suatu bilangan yang bisa dibagi dengan 2 atau 3 lebih bilangan, kita pakai apa tuh? Coba ingat-ingat. Cari suatu bilangan yang bisa dibagi oleh 3, 5, dan 6. Di sini kan ada 3 bagi 5 dan bagi 6. Pakai konsep apa tuh? Makanya tadi misal ajarin di slide paling awal banget. Fungsi FVB dan KPK. Ini tuh kita akan menggunakan KPK ya. Jadi KPK itu kan kita mencari suatu bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh 2 bilangan atau lebih gitu ya. Di sini adalah dibagi oleh 3, 5, dan 6. Maka konsepnya adalah konsep KPK. Maka ya udah, ternyata ini tinggal kita cari aja KPK-nya. 3 itu sama dengan 3, 5 itu sama dengan 5, 6 itu sama dengan 2 kali 3. Oh iya, bisa nggak bikin pohon faktornya? Ya, kalian udah tahu lah ya, bikin pohon faktor yang sebenarnya bisa di pohon faktorin cuma yang 6 doang sih. Sisanya nggak bisa dibuat pohon faktor kan, 3 sama 5 mah udah paling kecil. Maka KPK-nya adalah kalau ada yang sama ambil yang paling besar, kalau yang beda diambil juga. Artinya 2 kali 3 kali 5 ambil semua. Maka KPK-nya adalah 30. Sekarang kita lakukan cek pernyataan atau kita lihat di soal. Usia Rina artinya kita anggap misalnya 30 tahun di sini karena KPK-nya adalah 30. Kita cek seandainya 30 dibagi dengan 6, hasilnya harus bilangan bulat. 30 bagi 6 5. 5 termasuk bilangan bulat nggak? Ya termasuk, 5 adalah bilangan bulat. Kemudian jika umurnya dibagi dengan 5, hasilnya harus genap. Artinya 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 bilangan genap bukan? Jelas, 6 bilangan genap. Dan terakhir, kalau dibagi dengan 3, dia tidak ada sisa. Ya udah, 30 bagi 3 hasilnya 10 bulat, nggak bersisa. Maka kesimpulannya ini udah bener nih. Usia Rina adalah 30 tahun. Selesai. Jadi kalau yang nggak paham konsep FPB KPK pasti ketemu soal begini bingung nih, kayak gue harus ngapain nih? Kok apakah dicoba dicari angkanya satu persatu gitu sampai ketemu yang dibagi 6 hasilnya bilangan bulat, dibagi 5 hasilnya genap, bagi 3 tidak bersisa? Ya enggak lah guys, masa dicari satu-satu? Kemungkinannya banyak dong kalau seperti itu kan. Ya makanya harus tahu, oh ini konsepnya mau mencari suatu bilangan yang bisa dibagi oleh 2 atau 3 atau lebih bilangan. Artinya kita pakai KPK seperti itu ya. Jadi nanti kalau keluar soal-soal yang tipikal seperti ini lagi, kalian harus udah tahu ya cara mengerjakannya. Oke? Ada yang masih bingung sampai sini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, memasuki 2 soal terakhir yang paling seru. Tuh, dari disclaimer tuh paling seru gitu ya. Yang soalnya panjang gitu, yang satu soalnya. Oke, kita langsung lihat aja. Gampang kok. Konsepnya pakai FPB dan KPK lagi. Ya, inilah soal PM yang Mister bilang itu di awal bahwa ini kok konsepnya pakai FPB KPK gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya. Untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan kucing, secara berkala harus diberikan vitamin P, Q, dan R. Jadwal pemberian vitamin adalah sebagai berikut. Vitamin P 5 hari sekali, ukurannya 100 gram. Q 7 hari sekali, ukurannya harus 200 gram. R 14 hari sekali, ukurannya 300 gram. Itu ada yang kecil, penting tapi nih. Pada tanggal 1 Maret diberikan vitamin secara bersamaan. Maka kita baca pertanyaan nomor 5 dulu ya. Pada tanggal berapa vitamin P dan Q diberikan bersama-sama untuk kedua kalinya? Baca baik-baik, yang ditanya bukan vitamin P, Q, R. Yang ditanya cuma vitamin P dan Q. Artinya fokus ke P dan Q ya, jangan dilihat R-nya. Dan namanya bersama-sama pasti kita pakai konsep KPK. Nah, artinya kita akan mencari KPK dari P dan Q gitu ya. Maka kita tulis dulu nih, kalau P itu faktornya apa aja nih? P itu kan 5 hari sekali. Ya udah, artinya P 5 sama dengan 5. Dan 5 mah nggak bisa dikali berapa-berapa lagi ya. Lalu Q setiap 7 hari sekali. Ya udah, kalau 7 mah ya udah 7 sama dengan 7, nggak ada lagi. Dan R setiap 14 hari sekali. Nah, kalau 14 bisa dipecah ya. 14 itu bisa kita pecah menjadi 2 kali 7. Artinya 14 sama dengan 27 gitu ya. Yang ditanya KPK dari P dan Q. Fokus ke P dan Q aja ya. Artinya kalau kita mencari KPK dari P dan Q, maka
KPK itu adalah kalau ada yang sama ambil yang paling besar, kalau beda diambil. Di sini beda, 5 dan 7 ambil semua. 5 kali 7, jadi 35 hari. Jadi dari pertama kali dia ngasih bersama-sama, yaitu di tanggal 1 Maret 2023, ditambahkan 35 hari lagi nih, dia akan menerima vitamin P dan Q bersama-sama si kucingnya. Maka ya udah, awalnya 1 Maret 2023, kalian tambahin 35 hari. Nah, Maret itu sampai tanggal berapa ya? Kalau 1 bulan Maret itu tuh berisi berapa hari nih? 31 hari ya. Jadi kalau sekarang tanggal 1 Maret, tersisa berapa hari lagi nih? Tersisa 30 hari lagi, karena hari ini udah tanggal 1 Maret gitu kan. Nah, sekarang tinggal kita cek 35 kurangin 30. Masih kurang berapa hari lagi tuh? Masih harus ditambahkan 5 hari lagi. Ya udah, bulan Maret udah habis. Masuk ke April, tambahin 5 hari. 1 April, 2 April, 3 April, 4 April, 5 April. Maka vitamin P dan Q ini akan diberikan pada tanggal 5 April 2023. Sehingga jawabannya adalah yang B. Tuh kan, kalau kalian tahu ini konsepnya pakai KPK mudah ya ternyata ya. Pokoknya tinggal 1 Maret tambahin 35 hari. Jawabannya adalah 5 April 2023. Selesai. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Berapakah total vitamin yang diberikan selama bulan Maret? Nah, kita ingat kan? Kalau vitamin P itu kan diberikan setiap 5 hari 1 kali. Kalau vitamin Q itu diberikan setiap 7 hari 1 kali. Dan vitamin R diberikan setiap 14 hari 1 kali, gitu kan? Pertama kali kucingnya menerima ketiga vitamin ini bersama-sama adalah di tanggal 1 Maret. Gitu ya. Jadi pertama kali dia terima di 1 Maret. Maka kita anggap P ini pertama kali dapat di 1 Maret, Q ini dapat di 1 Maret, R ini dapat di 1 Maret. Gitu ya. Maka kalau kucingnya menerima vitamin P setiap 5 hari sekali, maka dari tanggal 1 Maret terima P lagi di tanggal berapa? 1 tambah 5, tanggal 6. Kemudian terima vitamin P lagi di tanggal berapa? 6 tambah 5, 11. Tambah 5, 16. Tambah 5, 21. Tambah 5, 26. Nah, karena Maret itu tadi kita sepakat sampai 31 hari, maka masih bisa ditambah 5 sekali lagi. Jadi sampai tanggal 31. Kemudian sekarang kita lihat yang Q. Yang Q tanggalnya pasti berbeda, karena dia diberikan setiap 7 hari sekali. Artinya 1 tambah 7 hari ke depan menjadi tanggal 8. Kemudian 8 tambah 7 hari jadi tanggal 15. 15 tambah 7 hari tanggal 22. 22 tambah 7 hari tanggal 29. Nah, lakukan hal yang sama untuk vitamin R. Vitamin R 14 hari sekali. Oh, gampang. Artinya 1 tambah 14 langsung aja jadi 15. 15 tambah 14, 29, tanggal 29. Maka sekarang kalian tinggal lihat nih. Pokoknya kan P itu dikasih setiap 100 gram. Q itu dikasih 200 gram. R itu dikasih 300 gram. Ya kalian tinggal hitung aja nih. Ini berapa kali dia dikasih vitamin P? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya total gram vitamin P yang dikasih adalah 7 dikali sekali ngasih 100 gram. 700 gram. Lalu yang vitamin Q dikasih berapa kali ini dalam bulan Maret? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 kali. Maka 5 dikali si Q-nya dikasih sekali ngasih 200 gram. 1000 gram. Terakhir si R. Si R cuma dikasih di bulan Maret 3 kali doang. Artinya 3 tapi sekali ngasih 300 gram. 3 kali 300, 900 gram. Selesai, jumlahin aja kan. 700 tambah 1000 tambah 900. Jadinya totalnya dia diberikan 2600 gram. Sehingga kalau kita lihat jawabannya adalah yang B. Ya udah gitu kan. Gak usah pakai rumus, yang gini kan logika aja. Yang penting ngitungnya bener, jangan sampai ada yang terlewat tanggal pemberiannya. Terutama di sini nih, di 31 ini orang kadang-kadang kayak lupa gitu, Maret tuh sampai 31. Nah itu bahaya banget tuh kalau lupa ya. Jadi kalian harus tahu tuh mana aja bulan yang 30, mana aja bulan yang 31 harinya. Seperti itu. Sampai nomor 6 aman. Kalau sampai nomor 6 ada yang bingung, ditanyakan dulu saja. Kalau sudah paham, kita masuk ke nomor 7. Selama bulan April,
dosis P menjadi 300 gram sekali minum. Semoga nggak overdosis ya kucingnya ya. Dari 100 gram tiba-tiba jadi 300 gram selama bulan April. Mungkin lagi sakit jadi butuh banyak vitamin. Positive thinking. Total vitamin P yang diberikan selama bulan April. Ini udah beda bulan ya. Terakhir dia minum vitamin P di tanggal berapa Maret ya? Terakhir ya. Terakhir itu kalau kita lihat tadi balik ke soal sebelumnya, terakhir itu dia makan vitamin P di tanggal 31 Maret. Maka tanggal pertama kucing tersebut makan vitamin P di bulan April adalah 31 Maret, kalian tambahin 5 hari. 1 April, 2 April, 3 April, 4 April, 5 April. Jadi pertama kali si kucing itu makan vitamin P di tanggal 5 April. Setelahnya ya udah, kan setiap 5 hari sekali. Kalian tambahin 5, 5, 5, 5 aja tuh, kayak pola bilangan. Jadi 10, 15, 20, 25, 30 April. Seperti itu. Nah, artinya di bulan April ini si kucing makan vitamin P berapa kali tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali si kucingnya makan vitamin P. Sehingga kalau dosisnya sekarang sekali makan 300 gram, maka 6 kali 300 gram. Dengan kata lain, si kucingnya akan makan vitamin P di bulan April sebanyak 1800 gram. Sehingga jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Jadi, kalian ngitungnya harus mulai dari Maret ya. Jadi, ini soal tuh kan saling berhubungan antara satu dengan lain. Jangan mentang-mentang diberikan di bulan April, kalian mulainya dari tanggal 1 April startnya gitu ya. Harus mulainya dari 31 Maret 5 hari berikutnya. Artinya itu di bulan April baru mulai dikasih vitamin P. Overdosis dong kalau 31 Maret kasih vitamin P, terus tanggal 1 April langsung kasih lagi vitamin P. Wah, bisa bahaya tuh. Tidak sesuai anjuran dokter itu ya. Sama kayak kalian makan obat tuh kan sesuai anjuran dokter gitu ya. Berapa sendok gitu ya. Nggak ada kan orang makan obat dianjurkan makan 1 sendok makan terus kalian minum 1 botol obatnya ya kali gitu kan ya. Nggak seperti itu. Oke? Kita masuk ke nomor 8 berikutnya. Di nomor 8, total vitamin K dan R selama bulan April diberikan sebanyak, nah ini sama kayak nomor 7 nih. Cuma bedanya sekarang dosisnya nggak diubah-ubah. Cuman ditanya selama bulan April diberikan berapa. Artinya si K itu kan terakhir diberikan pada tanggal 29 Maret ya. Dan si R juga kalau kita lihat di atas diberikan terakhir pada tanggal 29 Maret juga. Maka kalau si K itu diberikan setiap 7 hari sekali, maka pertama kali di bulan April dia menerima vitamin K di tanggal berapa tuh? 29 Maret, 30 Maret, 31 Maret, 1 April, 2 April, 3 April, 4 April, 5 April ditambah 7 tuh. Jadi 5 April, udah gitu kan karena setiap 7 hari sekali ya tambah 7, tambah 7, tambah 7 aja polanya. 5 tambah 7, 12, 12 tambah 7, 19, 19 tambah 7, 26. Maka vitamin K ini akan diberikan sebanyak 4 kali dalam bulan April. Dengan catatan sekali makan ukurannya adalah 200 gram. Jadi vitamin K ini diberikan di bulan April sebanyak 800 gram. Kemudian dia nanya K dan R. Artinya R juga harus dicari nih, dijumlahin nanti. Di bulan April dia makan vitaminnya pertama kali di tanggal berapa tuh? Dari tanggal 29 Maret tambahin 14. 30, 31 Maret, 1 April, 2 April, 3 April, 4 April, 5 April, 6 April, 7 April, 8 April, 9 April, 10 April, 11 April, 12 April. Jadi dia mulai makan di tanggal 12 April untuk vitamin yang R. Tambahin lagi aja langsung 14. 12 tambah 14, 26 April. Jadi dia cuma makan di bulan April sebanyak 2 kali vitamin R-nya. Dikali sekali makan 300 gram. Jadinya 600 gram. Ya udah, total vitamin K dan R yang dimakan di bulan April adalah 800 tambah 600, 1400 gram. Sehingga jawabannya adalah yang C, seperti itu. Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita masuk ke soal terakhir di materi FPB KPK. Wah, ini seru nih. Kemarin-kemarin banyak yang request tentang mengisi air dan keluar air nih ya. Sebuah drum penuh berisi air. Drum mempunyai 2 keran pada dasarnya bernama keran A dan keran B. Oke, terbayang nih ada gambarnya. Dan 1 keran tepat di atas drum dinamakan keran C. Nah, ini keran C nih di atas drum. Oke.
seperti pada gambar. Jika keran A dibuka, sedangkan keran B dan C ditutup, maka tepat setelah 12 menit airnya akan terkuras habis. Jadi B dan C-nya tutup, A-nya buka, maka 12 menit airnya terkuras habis. Kalau keran B-nya dibuka, A dan C ditutup, 20 menit airnya terkuras habis. Sekarang kebalikannya, si C. Kalau A dan B itu membuang air, kalau si C mengisi air. Jika keran C dibuka sedangkan A dan B ditutup, maka tepat 10 menit drumnya terisi air ya. Ini terisi penuh gitu ya, terisi air. Maka jika ketiga keran dibuka, berapakah waktu minimal yang dibutuhkan agar air di drum terkuras habis? Logikanya karena A dan B itu lebih banyak mengeluarkan air dibandingkan C yang memasukkan air, lama-lama airnya habis sekalipun C-nya ngisi terus gitu ya. Karena A dan B mengeluarkan air lebih banyak dibandingkan si C mengisi. Maka logikanya begini, keran A ya, keran A itu bisa menguras air dalam waktu 12 menit. Keran B itu juga bisa menguras air dalam waktu 20 menit. Tapi keran C, dia bisa mengisi air dalam waktu 10 menit. Nah, Mister tulis dulu biar nggak lupa ya. Ini kuras, ini isi. Jadi beda nih, menguras dan mengisi dua hal yang berbeda. Nah, kalau sebenarnya Mister dapat soal kayak gini, Mister udah tahu cara cepatnya. Cara cepatnya adalah pakai 1/A ditambah 1/B kurangi 1/C. Itu adalah 1/ABC ketika dibuka bersama-sama. Mau itu ngisi, mau itu nutup. Kenapa minus? Karena A dan B keluar, C masuk. Ini dua cerita yang berlawanan. Maka Mister anggap A dan B-nya dijumlahin, jumlah keluar, dikurangi sama si C yang masuk gitu. Makanya 1/A ditambah 1/B kurangi 1/C. Udah, sebenarnya kalau kalian tahu cara cepat ini, langsung masukin 1/A-nya berapa, 1/B-nya berapa, 1/C-nya berapa. Dapat tuh nanti keran ABC-nya berapa menit, balikin nanti. Nah, tapi Mister mau cerita dulu, dari mana Mister bisa menyimpulkan 1/A, 1/B, 1/C gitu kan? Kan penasaran juga, mungkin ada yang nggak peduli, ya udah kalau nggak peduli langsung aja pakai rumus. Tapi kalau kalian penasaran, Mister jelasin. Artinya, kalau dalam 12 menit si A bisa menguras drumnya, maka dalam 1 menit si A itu menguras atau menghabiskan air di dalam drum 1/12 bagian. Jadi, kalau dalam 12 menit habis semua, maka setiap 1 menit 1/12, menit berikutnya 1/12, menit berikutnya 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, sehingga ketika dijumlahkan nanti akan menghabiskan semua air di drumnya. Gitu ya, satu drum habis. Nah, B pun begitu. Artinya kalau dalam 20 menit B bisa menguras drum, artinya setiap 1 menit si keran B itu menguras 1/20 bagian drum. Dan si C setiap 1 menit mengisi 1/10 bagian drum. Nah, makanya dari situlah tadi Mister bisa menyimpulkan 1/A tambah 1/B kurangi 1/C gitu kan. Ini kan Mister melihat dari sisi bagiannya gitu kan. Setiap 1 menit menghabiskan 1/12 gitu. 1 menit menghabiskan 1/20. Setiap 1 menit mengisi 1/10. Ya udah, masukin nih angkanya nih. 1/A-nya itu tadi 12 ditambah 1/B-nya itu tadi 20 dikurangi 1/C-nya itu 10. Ini adalah ketika semua kerannya dibuka bersama-sama ABC. Ya udah, samain penyebut lah. Penyebut 12, 20, 10 jadi per berapa ya anaknya ya? Jadi per 60 bisa nih. 12 ke 60 kali 5 jadi 5 ditambah 20 ke 60 kali 3 dikurangi 10 ke 60 kali 6. 6 sama dengan 1/ABC. Maka kalau kita hitung 5 tambah 3, 8. 8 kurangi 6. 2/60 sama dengan 1/ABC. Maka, ya kecilin dulu aja lah ya. 2/60 jadi 1/30 sama dengan 1/ABC. Maka, ABC-nya balikin. ABC itu ketika semua kerannya dibuka, maka airnya tadi akan habis dalam waktu 30 menit. Sehingga jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Jadi kalau kalian tahu cara cepatnya sih langsung aja dipakai. Soal seperti ini juga pernah Mister bahas di materi ketika kita mereview perbandingan di day keempat ya. Tentang mengisi kolam renang dengan keran A dan keran B. Waktu itu ditanya perbandingan debit. Itu juga sama waktu itu menggunakan 1/A ditambah 1/B sama dengan 1/, waktu total A tambah B. Seperti itu ya. Jadi soal-soal seperti ini ada triknya sebenarnya untuk mengerjakan. Oke?
Ya, akhirnya selesai juga review materi kita tentang FPB KPK. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tidak ada latihan mandiri, silakan kalian pakai waktunya untuk berlatih soal-soal yang ada di buku maupun soal-soal SNBT yang beredar di internet. Pertemuan berikutnya Mister belum tahu mau mengerjakan apa, karena jujur kontennya tidak ada stok ya. Jadi Mister bikin langsung Mister upload gitu ya. Karena Mister bekerja sendiri gitu ya, cukup panjang untuk membuat satu konten. Jadi mohon dimaklum juga kalau videonya tidak bisa banyak-banyak itu dalam sehari ya. Karena Mister yang mengedit sendiri juga sehabis ini. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akhir kata, Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua!